Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuhikma Zulhijjah. Saya dari kelas A1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera, anatomi, fisiologi mata, dan telinga. Sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Seperti yang terlihat pada gambar, ada 5 panca indera pada manusia, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera pengecapan, dan indera penciuman. Anatomi fisiologi mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Mata terdiri atas bagian luar mata dan bagian dalam mata. Bagian luar mata terdiri atas alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, dan bulu mata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Alis mata berfungsi untuk menahan mata dari air yang jatuh dari atas seperti keringat. Kelopak mata itu berfungsi untuk membuka dan menutup mata. Juga berfungsi untuk menjaga mata bagian depan dari benda asing dari luar. 3. Kelenjar air mata. Kelenjar air mata atau biasa disebut dengan lakrima berfungsi menghasilkan air mata untuk melembabkan mata. 4. Bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk menyaring sinar atau cahaya yang akan diterima sebelum masuk ke bola mata, serta menjaga debu serta kotoran agar tidak masuk ke mata. Bagian dalam mata. Bagian dalam mata terdiri dari 1 kornea. Seperti yang terlihat di gambar, kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan sebagai jalan masuk cahaya ke mata. Kornea memiliki 5 bagian seperti yang terlihat di gambar, yaitu 1. Jaringan epitel, 2. Lapisan Bowman, 3. Stroma, 4. Membran Descemen, 5. Lapisan endotel. 2. Bilik mata depan. Seperti yang terlihat di gambar, bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea. Kantung ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. 3. Sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea, seperti yang terlihat di gambar. Sklera dikelilingi oleh 6 otot. Otot-otot ini bertugas untuk menggerakkan bola mata baik ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, bahkan berputar tanpa harus menggerakkan kepala Anda. 4. Pupil dan iris. Pupil adalah lubang kecil di tengah iris yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Sedangkan iris merupakan bagian mata yang mengatur besar kecilnya pupil. Iris juga memberi warna pada mata seperti hitam dan coklat untuk orang Asia, biru dan hijau untuk orang Eropa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. 5. Lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Seperti yang terlihat pada gambar, lensa mata itu terletak di belakang iris. Lensa berperan penting pada pembiasan cahaya atau refraksi. 6. Konjungtiva. Konjungtiva adalah selaput lendir yang melapisi kelopak dan melipat bola mata. Konjungtiva ada 2, yaitu konjungtiva palpebra untuk melapisi kelopak dan konjungtiva bulbi untuk menutupi bagian depan bola mata. Fungsi konjungtiva yaitu sebagai proteksi pada sklera dan memberi pelumasan pada bola mata. 7. Rongga vitreous.
Rongga ini membentang dari bagian belakang lensa hingga dinding belakang bola mata dan dipenuhi oleh cairan bening mirip gel yang disebut vitreous. 8. Retina. Retina adalah lapisan pekat cahaya yang melapisi bagian dalam mata. 9. Makula. Makula adalah bagian kuning pada retina mata. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan dan bagian ini adalah bagian yang memungkinkan kita untuk melihat objek dengan baik. 10. Saraf optik. Saraf optik adalah bagian yang berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak Anda. Bagaimana mata bisa melihat objek? Seperti yang terlihat pada gambar, kita bisa melihat sebuah objek karena adanya pantulan cahaya. Pantulan cahaya tersebut diterima oleh kornea. Setelahnya, cahaya berjalan melalui pupil dan lensa. Saat cahaya mencapai lensa, lensa akan memfokuskan cahaya tersebut ke sel-sel pada retina. Retina memiliki jutaan sel yang peka terhadap cahaya. Sel-sel ini membantu mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik untuk diinterpretasikan. Sesampainya di korteks visual, sinyal listrik ini diproses hingga otak mengetahui bentuk benda dan warnanya. Kemudian, bagian lain dari otak akan membantu mengolah informasi tersebut, lalu menginterpretasikannya sebagai sebuah objek seperti yang kita lihat. Gangguan pada mata. Gangguan pada mata antara lain konjungtivis atau mata merah, gangguan refraktif, katarak, glaukoma, dan ablasi retina. Anatomi fisiologi telinga. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga luar tersusun atas daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga, atau biasa disebut dengan gendang telinga. Daun telinga. Daun telinga terdiri dari heliks, spiral, antiheliks, fosa skavoid, fosa segitiga, crura antiheliks, antitragus, lobule, dan tragus. Liang telinga. Liang telinga itu berbentuk melengkung seperti huruf S. Lengkungan tersebut berguna untuk menjaga benda asing mencapai membran timpani. 2. Telinga tengah. Fungsi telinga bagian ini adalah menghantarkan suara yang telah dikumpulkan oleh auricula atau daun telinga ke telinga dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani, ke jendela oval membran timpani. Seperti yang terlihat pada gambar, membran timpani itu seperti trompet, berbentuk tipis dan semi-transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah yang terdiri dari pars flaccida dan pars tensa. Saluran Eustachius. Saluran Eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Telinga bagian dalam. Struktur telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Labirin membra memiliki 3 komponen, yaitu koklea, vestibular, dan semisikular. Cara kerja telinga. Cara kerja telinga yaitu mulai dari daun telinga menangkap suara masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran. Setelah itu diteruskan ke ujung saraf, kemudian disampaikan ke otak sehingga otak
mengenali getaran suara. Gangguan pada telinga antara lain otitis eksterna, otitis media, otitis interna, mastoiditis, gendang telinga pecah, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.